Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membaca surah Al-Fil. Jadi sebenarnya cerita Al-Fil ini atau cerita tentang gajah ini kan sebenarnya jadi teorinya adalah bahwa dulu Abraha itu kan yang memimpin pasukan gajah. Itu kan mau menguasai Ka'bah. Nah, cuman dihalau sama pasukan tentara Quraisy. Berperanglah Abraha dengan pasukan Quraisy. Maka cerita ini ada. Jadi kalau cerita ini cuma sejarah, ya sulit sekali untuk dapat pelajarannya. Cuman di sini Ibnu Arabi bagus dia jelaskan tentang sejarahnya. Jadi ada dua kekuatan di dalam diri kita. Jadi cerita Al-Fil kan cerita tentang diri kita. Jadi ada kekuatan di dalam diri kita yang menguasai. Jadi dalam diri kita ada yang menguasai, satu kekuatan Abraha dan satu kekuatan Quraisy memperebutkan hati. Di sini memperebutkan ya hati, ya bisa diterjemahkan banyak hal, bisa batin kita ataupun juga bisa fokus kita gitu. Jadi apa yang ada di dalam diri kita itulah yang mau dikuasai. Ada yang Abraha dengan pasukan gajahnya dan ada dengan Quraisy. Jadi di sini menurut Ibnu Arabi bahwa kejadian ini betul-betul terjadi, jadi tidak bisa dimaknai bahwa tidak perlu terjadi, dia hanya simbolis gitu. Tapi benar-benar terjadi. Nah, jadi kita coba baca wa'ammat tatbik. Nah, wa'ammat tatbik dari ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah tidak engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu itu melakukan atau memperbuat sesuatu kepada para pengendara gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah engkau tidak memperhatikan juga bagaimana Tuhanmu itu membuat kaidah atau tipu muslihatnya para Abraha dan pasukannya itu fi tadlil, dalam kehancuran ataupun juga dalam jadi tipu muslihatnya itu nggak kena gitu. Jadi menariknya di sini, jadi dua tentara itu, kalau tentara Abraha itu simbol daripada batin kita yang kacau. Ada marah, ada benci, ada dengki, dan seterusnya. Sedangkan kalau kuah ruhania atau Quraisy itu, atau ruhani dalam diri kita itu, ya seperti perbuatan baik, di sini disebut dengan akhlak yang baik, tindakan yang baik, semua itu disebut dengan pasukan Quraisy. Tapi pasukan Quraisy itu kalah. Dikalahkan waktu itu kan pasukannya Abraha. Di sini diceritakan pasukannya Abraha itu kayak marah, syahwat. Itu waktu pas melawan. Jadi ketika kita melakukan pola hidup yang baik, menjaga rutinitas adat, kebiasaan sehari-hari, kita jaga pola itu, maka kita bisa mengendalikan marah, bisa mengendalikan syahwat. Tapi itu tidak cukup. Itu baru pasukannya Abraha. Ketika itu tidak cukup, maka dimajukanlah pasukan yang paling hebat yang namanya Al-Fil, gajah. Nah, di sini Al-Fil inilah yang berbahaya. Al-Fil ini simbolisasi daripada waham ataupun ilusi. Kalau melawan marah bisa dikendalikan. Misalnya marah dengan puasa, mengendalikan syahwat ya dengan puasa atau tidak tidur. Tapi melawan yang namanya Al-Fil, gajah, atau di sini disimbolisasikan sebagai ilusi, itu berat. Nah, dulu waktu zamannya Buddha, jadi Abraha itu kalau menurut saya ya, Abraha itu kalau dalam Buddha itu disebut dengan marah. Marah itu kayak, jadi pas Buddha dulu di bawah pohon Bodhi mencapai pencerahan, dia kan meditasi.
tiba-tiba ada sosok perempuan yang muncul, cantik. Nah, ini sosok yang disebut dengan marah. Marah itu dalam Sanskerta bisa disebut dengan pembunuh dan seterusnya. Tapi pemaknaan dari guru saya, maksud daripada marah itu atau sosok yang dilihat Buddha itu adalah apa yang ada dalam batin kita, dia menjelma. Nah, pada saat marah itu muncul, marah ini bawa dua hal. Marah ini bawa dua hal. Pertama, bawa ancaman dan ketakutan. Yang kedua, marah ini marah itu bawa ketakutan, benci, dendam. Dia menampilkan itu semua, mengancam Buddha untuk tidak melanjutkan meditasinya. Tapi Buddha tenang. Dia ngambil namanya mudra abaya. Jadi abaya itu tangan di atas lutut, terus ujung jari kita menyentuh tanah. Artinya apa? Penyerahan diri. Jadi kalau menurut Buddha, gejolak yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan artinya, tapi jangan dibiarkan. Jadi dia artinya adalah tidak diberikan energi. Tidak dikendalikan, tapi tidak diberikan energi. Ketika kita melawannya dengan kenapa kamu begini, itu kita berikan energi. Tapi ketika kita cuek dan membiarkannya menguasai kita, itu juga sama, memberikan makan juga. Jadi kita dengan meditasi, ketika marah itu datang, kita tidak memberikannya energi dengan membiarkan dia tetap ada. Hanya diamati begitu. Jadi Abraha itu menurut saya simbolisasi tidak juga dikendalikan. Karena kalau dia dikendalikan, itu memberikan dia kayak seperti anak kecil. Anak kecil yang ngamuk ke sana kemari. Kalau dia terus kita awasi, terus kita kontrol, itu berat sekali. Dia semakin melawan gitu. Ada contoh menarik di rumah saya. Kan ada di rumah saya itu, ada bagian rumah itu yang pintunya agak rusak. Jadi ayam bisa masuk. Cuma kalau masuk ke rumah di bagian dalam, tidak bisa. Selalu keluar masuk ayam itu. Akhirnya, wah bagaimana ini, selalu dihalau, diusir, tetap masuk. Jadi caranya adalah pintunya dibuka. Sekali 2 pintu, keluar dan masuk dibuka. Jadi ada 2 pintu, ayam masuk. Jadi bebas. Akhirnya tidak ada ayam masuk. Jadi ini latihan yang besar. Belajar tidak mengontrol tapi tidak cuek. Nah, itulah kenapa di tradisi kita di Indonesia itu zikir napas yang paling penting. Karena zikir napas itu mengajarkan kita untuk tidak ikut serta dalam emosi, tidak ikut serta dengan perasaan. Ya, tidak diberi energi. Nah, ketika dia diberi energi, itu yang membuat dia akan tetap besar. Nah, jadi ketika ilusi itu datang dalam bentuk disimbolkan dengan gajah, itulah yang berat sekali. Makanya tidak bisa hanya dilawan dengan kebiasaan yang baik ataupun dilawan dengan adab yang terpuji, tapi harus dilawan dengan nanti toiron ababil, yaitu ada burung yang terus datang. Oke, kita baca di wa amma tatbiku, adapun penerapan daripada kisah gajah ini, fa'lam, maka ketahuilah anna abrahatah. Wah, ini bahasanya Abraha ini menarik. An-nafsu al-habasyah. Ini jiwa Habasyah. Dia kan dari Habasyah, dia dari Ethiopia. Tapi apa itu Habasyah? Habasyah itu artinya hitam. Kan mereka kulitnya gelap. Jadi Abraha itu adalah sisi jiwa kita yang kelam.
Ya, jadi Abraha itu simbolisasi diri kita yang gelap. Atau bahasa kerennya dark soul, jiwa yang gelap. Itu yang kita punya. Nah, jiwa yang gelap itulah yang di sini dikatakan lamma qasada tahribal ka'batil qalbi. Itu adalah ketika qasada, Abraha itu bermaksud tahribah, menghancurkan ka'bati kalbi, menghancurkan Ka'bah hati. Karena jiwa kelam kita itu memang dia mau menghancurkan hati. Karena ketika hati yang hidup, lama qasada tahriba ka'bati qalbi. Itu jiwa kita yang kelam itu, sisi hitam kita, sisi itu ingin menghancurkan hati biar tidak hidup. Kemudian alladzi huwa baitullah, yang mana hati itu adalah rumah Allah. Bil haqiqati, secara hakikat. Wa istila'u, nah di sini wa istila'a alaiha. Istilah apa? Istilah berkuasa terhadap hati. Jadi diri kita yang gelap itu ingin menguasai hati. Yang awalnya mencintai dia rubah menjadi membenci. Yang awalnya yang awalnya memperhatikan malah menjadi jealous, menjadi julid. Wa aroda an yusarrifa hujajal quwa ruhaniyah, dan Abraha itu ingin ayusarrifa, merubah para haji quwa ruhaniyah, maksudnya para kekuatan ruhani bersifat kebaikan itu, ila qalsi tabi'atil jasmaniyah, merubahnya, mengarahkannya kepada qalsi. Qalsi itu kayak muntahan. Muntahan tabi'atil jasmaniyah, muntahan ataupun apa ya, sisi jelek pada badan. Apa ya maksudnya, orang fokus kepada cuman badan, makan, seks, dan seterusnya. Allati banaha, yang mana dibuat oleh Abraha. Jadi kalau Ka'bah itu dibuat oleh sisi rohaniah, Quraisy, sedangkan yang dibuat oleh Abraha itu yaitu badan. Jadi ketika kita cenderung kepada badan, maka kita berada dalam kekuasaan Abraha atau sisi gelap. Kalau ke Quraisy kita cenderung kepada kekuatan rohani. Kalau kita ke Quraisy, ila qalsi tabi'atil jasmaniyah. Jadi itu Abraha atau sisi gelap diri kita itu mengarahkan kita kepada badan yang mana dibuat olehnya. Wa arada ta'zimaha, dan Abraha itu ingin mengagungkan badan. Tabiat jasmaniyah, badan ini ya, mempercantiknya, menjaganya, merawatnya, ya tentu juga itu kita lakukan. Kita mandi dan seterusnya tentu kita lakukan. Tapi kita tidak hanya berfokus di situ. Fahara'a fiha Quraisy, tapi fahara'ah, kemudian fahara'ah, jadi melempar fiha, di dalam batin itu, dan Quraisy al-akila al-amaliyah. Jadi Quraisy itu adalah simbolisasi daripada al-akila amaliyah, yaitu daya kemampuan untuk bertindak. Bi'ilqoi, dengan apa? Dengan bi'ilqa, melepaskan fadlatil goza, meletakkan fadlah itu apa ya, kelebihan ataupun juga keutamaan goza al-akli, yaitu keutamaan makanan akal. Pihak di dalam batin itu. Min suari, dalam bentuk takdibil maksus, dengan bentuk takdib, mengadab apa ya, dengan adab yang khusus. Bi umurit tabi'iyah, dengan perkara-perkara fisik.
seperti kal adatil jamilah, seperti kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ini pasukannya Quraisy, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan yang nah, kebiasaan yang baik, wal adabil mahmudah, dan juga sikap yang terpuji. Jadi itu dulu apa? Nah, itu yang pasukannya Quraisy. Tindakan-tindakan yang baik itu kan bisa mengontrol kita dari misalnya hawa nafsu, mengontrol kita dari marah, tindakan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Ya, itu menjadi pengontrol untuk melawan Abraha tadi. Ya, yang melawan. Bu. Ada yang panasnya? Ya? Ada yang panas. Ada? Ya, pandang kopi yang panas. Ini kebiasaan baik itu. Yang mana di sini katakan auqa'a fiha syararon. Auqa'a menempatkan di dalam batin itu syararon, yaitu percikan. Jadi tindakan-tindakan baik itu dan juga sikap-sikap yang terpuji itu auqa'a fiha, meletakkan ataupun menyalakan di dalam batin itu syararon, yaitu percikan-percikan. Binan nari syauqi, dan percikan-percikan berupa cahaya kerinduan. Yang mana yang mana auqadah, yang mana dinyalakan oleh api itu dinyalakan oleh Irul Quraisy, kelompok Quraisy. Apa itu kelompok Quraisy? Kuwa ruhaniyah, yaitu kekuatan ataupun daya-daya ruhani. Fa'ahrokoha, kemudian terbakarlah daya ruhani, membakarlah daya ruhani itu dengan apa? Birriyadoh, dengan latihan spiritual. Apa yang dibakar? Kenapa? Karena latihan spiritual itu terus berjalan, tiba-tiba siapa? Abraha menarik fasako junudahu. Kemudian Abraha itu sako yasuku, mengatur, menyetir. Kan dari sako yasuku saib, menyetir junudahu, menyetir tentara-tentaranya, wa abba, dan juga menata juyusahu, ya sama tentara. Anjin silkuah an-nafsaniyah, berupa kekuatan nafsu, nafsani. Wasifatiha, dan sifat-sifatnya azulmaniyati, dan sifat-sifatnya yang gelap. Jadi maju ini tentaranya Quraisy, Abraham maju juga nih. Dalam hal ini ya itu nih. Ini kan sudah maju ini sebentar. Bitobat, apa itu tentaranya? Bitobat dengan pasti, kalgodob, seperti marah tentaranya. Wasyahwat, syahwat, wa amsali zalika, dan serupanya dengan itu. Dengki, hasud, dendam, riya, sombong, takabur, semua tentaranya. Wa qaddamah, tapi qaddamal filah syaitonil wahmi, tapi di depannya yang memimpin itu adalah gajah, syaitan wahmi, syaitan prasangka, waham. Wah, memang ini yang paling kuat. paling kuat ilusi itu paling kuat. Kata dalam tradisi Hindu, kita hidup ini dalam maya itu translate-nya ya ilusi, katanya begitu. Alladzi la yanhazimu an junudil akli, yang mana tidak akan kalah tentara syaitonil wahmi itu, la yanhazimu, tidak akan kalah dari an junudil akli, dari tentara-tentara akal. Rasional bagaimanapun nggak bisa kalahin ilusi.
wa yu'ariduhu fil harbi, dan menentangnya dalam waham ini menentang akal dalam peperangan. Titik. Wasyetonu, seton itu aksaru mayatasakkalu yakunu bisuratil fil. Seton itu kebanyakannya terbentuk itu dalam bentuk gajah. Sebagaimana yang dilihat Mu'az di zaman Nabi. Oleh karena ini, Nabi berkata, inna syaitona yado'a hurtumahu ala qalbi bani adamah. Fa'idha dzakarallaha hanasa. Sesungguhnya setan itu meletakkan hurtum, yaitu belalainya, di atas hati anak Adam. Jikalau dia mengingat Allah, maka dia setannya pergi. Hanas, kebalik. Berarti ini pil juga ini simbolisasi kekuatan. Ya pil. Ya, yang memimpinnya waham, prasangka atau ilusi itu yang memimpin. Semua yang di belakangnya itu, marah, benci, dendam, itu semua dipimpin oleh yang namanya pil, yang disebut dengan waham, ilusi. Ilusi hidup ini, prasangka hidup ini. Kita kan prasangka gini, saya berbeda dari ini kan prasangka sebenarnya. Tapi kan, wah pil nih di depan, sulit nih dikalahkan. Nah, di sini baru, karena tidak sanggup ini pasukan Quraisy, nah, pasukan Quraisynya tidak sanggup, maka ayat ketiganya, wa arsala alaihim tayran ababil. Maka diutuslah kepada mereka tayran, sebuah burung ababil. Ababil itu artinya yang terus datang. Yang datang secara berurut, secara terus-terusan gitu. Tarmihim bihijaratin min sijil, dan melempari mereka, yaitu orang-orang pasukan Abraha, bihijaroh, dengan batu min sijil. Kalau terjemahnya ya dari neraka sijil. Faja'alahum kasbin ma'kul, maka mereka menjadi seperti daun-daunan yang dimakan. Ya. Nah, jadi di sini maksud daripada toir itu zikir. Jadi ya betul, makanya dia terus-terus. Jadi nggak bisa dikalahkan itu ilusi dengan hanya berbuat baik, dengan tindakan-tindakan baik. Dia harus masuk kepada zikir. Ya bisa dilawan, godop bisa waham pun nggak bisa. Harus ada Tayran ababil yang melawan. makanya simbolnya burung di atas. Dia tidak bisa yang sejenis, dia harus sesuatu yang dari atas. Makanya melemparnya dari atas dan banyak gitu. Apa maksudnya Allah menjadikan tipu muslihat mereka itu dalam tadlil, artinya dalam tipu muslihat mereka itu hancur, kan bikin muslihat ini Abraha. Kamu mungkin bisa kalahkan marah, kamu bisa mungkin mengalahkan syahwat, benci, dengki, hasut dan seterusnya. Tapi bisakah kamu kalahkan ilusi? Akhirnya ini kan bikin muslihat. Tuhan bilang, tunggu, saya turunkan pasukan Tayran ababil. Ja'alallahu qaidahum pitadi. Allah menjadikan tipu daya muslihat mereka di dalam kehancuran. Dari kata doya'ah. Doya'ah yudayi itu ya artinya menghimpit. Jadi yang diturunkan Tuhan ini kemampuan berzikir ya sebagai senjata. Berpikir juga harus ini. Apa itu wa arsala alaihim, dan Allah mengutus kepada mereka apa? Tuyurul afkar. Harus pemikiran mantap. Bagaimana berzikir kalau tidak ada ilmunya? Tidak mengerti buat apa? Tidak mengerti apa? Harus afkar wal askar. Baido'u
munawwaratun binurir ruh. Itu baydo putih. Munawwarah bercahaya dengan cahaya ruh. Jadi harus dua itu. Berpikir tapi juga berzikir. Nggak bisa dua-duanya tanpa dua-duanya. Beda tuh. Baydoun munawwaratun binurir ruh. Baydo itu putih. Kayak baydun kan putih. Abjad. Putih kan. Jadi burung-burung itu putih. Yang mana dicahayai dengan cahaya ruh. Kemudian di sini dikatakan ababilu, yaitu harabiku, yaitu menghancurkan jama'atun dan berkelompok. Kaswaril kiasat, seperti bentuk-bentuk kiasat, seperti bentuk-bentuk silogisme. Kiasat itu maksudnya, jadi kita memahami melawan waham itu, prasangka, harus pakai berpikir. Makanya maksud daripada Babil itu abkar wal askar, berpikir dan juga berzikir. Kenapa disebut dengan dia ababil? Seperti kiasat, bentuk kias atau bentuk silogisme yang tersusun. Kan dia menyerang burung ababil itu menyerang itu kan tersusun. Wa kasratul askar, dan banyaknya zikir. Tarmihim bihijaratin min sijil, yaitu burung-burung ababil itu melempari orang-orang Abraha dan pasukannya itu bihijaratin, dengan batu dari sijil. Nah, menariknya di sini kata sijil. Ini tafsir sufi memang beda sekali. Makna sijil, ada memang sijil salah satu nama neraka. Tapi kata sijil berasal dari kata sajalah. Sajalah itu artinya mendaftar. Kalau kita biasa tasjil artinya mendaftar. Artinya apa? Sajalah itu artinya setiap zikir itu sudah ada ketentuannya. Kalau ini dia lawannya ini. Jadi sudah terdaftar. Riyadatu mimma sajjala sujjila wahussoh, dan dikhususkan bikulli wahidin minhum. Latihan yang mana telah ditentukan, sujjila ditentukan, dipaskan dan dikhususkan bikulli wahidin minhum, dan dari mereka, setiap dari tentara Abraha marah, dia zikirnya ini, pikirnya ini. Kalau syahwat, dia zikirnya ini, dia pikirnya begini, pemikirannya begini gitu. Itu maksudnya sijil. Jauh sekali warnanya. Jadi kantornya Apa? menjadi kantor. Iya ya, kantornya. Kantornya jadi godok begini, kantornya ini begini. Kutiba ala kulli wahidin minha, telah ditetapkan atas setiap satu dari mereka, dari pasukan Abraha itu, ismul marmi, yaitu nama pelempar, biha, dengan batu. Nah, di sini dengan apa? Biqolami syariah, tentu dengan perintah ataupun juga ketentuan syar'i akal. Jadi wa ainun anna, ainun nyatanya retanya, anna hadhihi riyadota mazjuratun liquwatil fulaniyah. Nah, itu bahwasanya latihan ini bukan musjirah, itu menghancurkan kekuatan fulaniyah, kekuatan yang ini, yang mana kekuatan ini muhliqatan, menghancurkan laha, bagi riyado. Kan pelempar-pelempar itu tadi seperti di sini. In kihar, yaitu wat tasahhur. Jadi bagaimana mengalahkan marah? Pertama inkihar, yaitu tidak berdaya. Wat tasahhur, tapi juga mengantuk, dari kata sahur.
kuat begadang. Itu untuk apa? Melawan godop, melawan marah. Wassaumu lisyahwati. Puasa itu melawan syahwat. Wadogtu apa? Dok tuh litakabur. Saya kurang tahu apa lagi betul. Tapi dia lawan dok tuh ini untuk melawan takabur, kesombongan. Wazillatu kehinaan, merasa bukan hina dalam pengertian itu, tapi bersikap bahwa dia orang sebagaimana orang biasanya, itu untuk ditajabur, untuk melawan yang namanya sikap tajabur, yaitu berkuasa ataupun menganggap dirinya yang paling powerful. Wa amsali zalika, dan serupa dari itu. Faja'alahum, dan Allah itu Nggak bisa bahasa merendah tadi. iya bisa juga, bisa merendah. Dari zillah sih sebenarnya artinya hina. Faja'alahum halaka, maka Allah menjadikan mereka halaka hamidatan, yaitu menjadi hancur dan hamidah, yaitu ya punah. La haraka biha, tidak bisa lagi bergerak. Ka'aspin ma'kul, apa tadi itu kayak daun-daunan yang dimakan ulat, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalkuah, yaitu mereka itu kalkuah nabatiyah, seperti kekuatan daya-daya nabati, umiyat, yang telah dimatikan. Wazahabat kuatuha, yang telah pergi kekuatannya. Wahosiyatuha, dan juga kekhususannya. Wakopat an fi'liha, yaitu sudah tidak, wakopat berhenti dari melakukan. Awakopat an fi'liha, tidak bisa melakukan lagi. Lidok pihak, karena lemahnya kekuatannya. Biryado, karena kita latihan spiritual riyado. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Jadi begini kontemplasinya, pemahamannya tentang surah Al-Fil. Ya, bisa kita kembangkan dengan melihat konteks, apapun melihat di dalam diri kita mengenai tentang surah Al-Fil.